Hai semuanya, ketemu lagi dengan Lira di Jangan Sepi. Gue akan membawakan cerita tentang tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Belakangan sering banget terjadi kesurupan di bioskop. Selain ramenya juga film Kakek Desa Penari yang akhirnya menjadi film horor terlaris di Indonesia. Belum film terbaik ya, karena balik lagi film terbaik itu ditentukan oleh pendapat masing-masing dari para penontonnya. Tapi film terlaris bisa dibuktikan oleh banyaknya karcis yang terjual habis. Wih, udah kayak Najwa Shihab ya. Rimanya bagus. Tapi gue gak pengen ngomongin tentang kenapa bisa laris sih. Gue pengen cerita karena gue gak pernah menemukan fenomena kesurupan yang seperti kebanyakan orang. Cuman gue pernah melihat secara langsung fenomena ini. Tapi jadi pernah gue nonton sebuah film horor. Gue gak sebut filmnya karena ini juga terjadi di tahun 2000 berapa ya. Gue waktu itu SMA kelas 1 pokoknya 2012 kalau nggak salah. Satu film ini kalau gue sebutin lo mungkin tahu ya, ceritanya tentang seorang ibu lah, seorang ibu dan seorang anak. Ada dua anak, salah satunya akhirnya diajak untuk mati. Kalau lo tahu coba mention kira-kira itu film apa ya. Tapi gue pengen ceritanya adalah singkat aja. Filmnya waktu itu kita nontonnya siang-siang karena teman-teman gue juga sepakat untuk menghindari rasa takut dengan menilai bahwa nonton film horor di siang hari tidak akan memberikan efek horor yang berlebih. Padahal kalau menurut gue sih di dalam bioskop kita tidak tahu di luar tuh seperti apa keadaannya. Tapi balik lagi ya sudah. Akhirnya kita nonton, setelah pulang sekolah kita nonton ke bioskop dan filmnya selesai begitu saja. Cuman mendekati filmnya berakhir, salah satu teman gue tuh kayak nyoel, ya, lo lihat nggak yang di depan kita? Gue bilang dong, ya gue lihat kok ada anak-anak remaja ya seumuran kita nonton juga film horor yang walaupun agak berisik dengan HP-nya. Terus teman gue bilang, bukan, tapi salah satu orangnya itu melihat ke arah kita terus. Kayak gini nih, misalkan dia di bawah, terus dia ngeliatnya kayak gini. Gue bilang, gue nggak lihat sih kalau yang kayak gitu. Emang lo lihat? Iya, gue lihat. Oh, mungkin sial aja sih. Karena kan katanya kalau kita lihat hantu tapi orang lain nggak lihat, ya sial aja. Atau ya mereka seneng gitu kalau misalkan ada yang ngelihat dia, terus dia akhirnya lihat balik. Ya siap-siap aja. Nanti malam lo ada gangguan atau segala macam. Terus temen gue bilang, jangan angkutin lo, gue takut nih sama yang gini-ginian. Lagi ngapain nonton horor, gue bilang gitu kan. Kita lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba lo tahu kan ada hal yang bener-bener kita nggak expect terjadi. Kita nonton di bangku C dan itu tuh emang bener-bener ya walaupun agak tengah tapi masih agak tinggi, dan biasanya pintu exit itu ada di sebelah kanan, kiri atau tengah. Lo tahu? Jadi sekian rame yang nonton, karena memang rame waktu itu. Pintu exit kita ada di tengah, dan tiba-tiba tuh ada yang kayak naik. Semua orang nggak ada yang sadar. Tiba-tiba ketika dia teriak, terus dia lompat, pingsan. Satu bioskop langsung histeris, teriak sana sini. Ada yang tiba-tiba pengen langsung turun. Padahal filmnya baru mau selesai. Itu sebuah kejadian yang menurut gue berharap sih memang tidak ada yang merekam. Dan memang waktu gue SMA kelas 2012, gue masih kelas 10 lah. Itu tidak se-hype sekarang, apa-apa serba direkam, apa-apa serba di Instastory, enggak. Dan gue juga cari di bioskop yang gue kejadian itu terjadi di tahun sekian gitu, ada nggak beritanya. Dan memang enggak, dan kayaknya ditutupi oleh pihak bioskop. Karena walaupun ada sih beberapa artikel, tapi itu kan dari sudut pandang orang lain ya, berasal dari tweet, dari update Facebook, itu juga tidak worth banget sih. Tapi untungnya itu tidak, ya iya, akhirnya tidak di blow up dan berakhir di dalam bioskop saja. Seremnya menurut gua, tiba-tiba lo yang kerasukan, tiba-tiba lompat gitu. Dan itu tidak sering terjadi seperti yang kebanyakan video tersebar di Instagram, di TikTok,
kesurupan, nangis dan sebagainya. Gue bukan menyepelekan, tapi beberapa adegan banyak yang menganggap ini adalah teknik marketing, membuat euforia adanya kesurupan di beberapa bioskop sehingga film ini terasa semakin mencekam. Kira-kira nih lo sendiri menilainya apakah ini memang benar-benar teknik marketing atau benar-benar terjadi kerasukan? Coba deh cerita di kolom komentar, sekaligus coba kasih tahu sama gue film apa yang sampai sekarang menjadi film terhoror versi lo. Kalau gitu selesai di sini dulu tentang bioskopnya. Episode berikutnya masih ngomongin tentang bioskop. Gue akan menceritakan kejadian dari sudut pandang petugas bioskop. Kalau lo juga merupakan petugas bioskop, lo boleh share cerita sama gue di DM Instagram, boleh di @aunalira ataupun di email juga boleh, di email jamsepi@gmail.com. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terakhir dari gue, keep smart dan jangan lupa bahagia. Bye bye.